karakter bangsa akan menyeret semua koruptor, tidak peduli mantan presiden, tidak peduli presiden aktif, tidak peduli menteri aktif. Saya kira begitu, Bung. Ini gunanya membaca pemikiran tokoh gerakan tanpa buku. Fakta lapangan itu lebih kaya dari teori, fakta lapangan lebih kaya dari filsafat. Jadi mengapa Anda meremehkan urusan-urusan dari tokoh-tokoh macam Che Guevara? Ya Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Gini Bung, podcast demi podcast di seluruh tanah air, intisarinya seluruh tanah air, semua podcast itu hampir tidak ada yang berbicara tentang tokoh, yang dibicarakan perkara-perkara teknis politik mengenai peristiwa yang sedang hangat sebagai peristiwa politik. Itu karena berita, ya, berita hangat itu yang dibahas. Nah, bangsa kita doyannya kayak begitu. Membahas tokoh tidak. Mari kita cek, Bung, tokoh yang namanya Che Guevara tidak dibahas. Kalau kita mau bicara tentang tokoh lain yang barangkali setara dengan Che, atau bisa jadi bahkan jauh lebih hebat dari Che, itu yang orang Minang itu, Bung, yang punya buku Madilog, tokoh hebat di negeri kita, tokoh hebat yang berpikir sangat mendasar dalam urusan berpikir fundamental mengenai dunia politik, mengenai relasi kekuasaan antara negeri kita dengan Belanda, dengan penjajah-penjajah lain. Oh, itu sama dikritik oleh tokoh dari Minang. Namanya Anda semuanya tahu ya, saya nggak nyebut juga, Anda akan ingat nama Tan Melaka, Madilog. Wah, keren itu, Bung. Nah, Tan Melaka di fakultas nggak disinggung. Dalam kuliah sosiologi nggak ada yang menyinggung leader dan leadership di tingkat nasional, tidak dibicarakan. Di jurusan politik atau di kuliah-kuliah politik tidak pula disinggung, apalagi menyinggung Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna. Namanya panjang itu keren, Bung. Ernesto Guevara de la Serna. Belakangan orang mengenal beliau sebagai Che Guevara. Wah, Che Guevara itu sebutan, Bung. Kalau di tanah air kita ini, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tan Melaka. Itu Bung. C itu sebutan Bung macam gitu. Karena akrab dengan dunia politik. Tapi fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan ilmu politik kayaknya mengabaikan peran tokoh semacam itu. Apakah karena Che Guevara tidak meninggalkan buku? Oh, kalau dia tidak meninggalkan buku, ahli-ahli politik itu bisa membuat suatu konstruksi dari tingkah laku politiknya di lapangan. Tingkah laku politik di lapangan, tindakan-tindakannya revolusioner sekali, memerdekakan aneka macam bangsa di dunia.
aneka macam bangsa dimerdekakan, itu jauh lebih mendalam dari sekedar teori dalam buku-buku teori politik. Teori itu simplifikasi dari fenomena lapangan. Artinya, fenomena lapangan, tindakan-tindakan revolusioner, memerdekakan bangsa-bangsa yang tertindas dan terjajah, itu jauh lebih hebat dari sekedar buku teori. Ini mesti dipahami dengan seksama. Kecuali itu, Che Guevara meninggalkan buku catatan harian. Catatan harian. Namanya kira-kira motorcycle diary. Motorcycle diary. Maka motorcycle disebutkan dalam urusan ini karena dia kemana-mana naik motor, Bung. Ini tokoh yang luar biasa hebat. Hebatnya karena dia berani melawan kekuatan mainstream tingkat dunia, melawan Amerika. Dan Amerika kelabakan, Bung. Untuk membunuh Che ini diperlukan suatu usaha. Di mana-mana. Namanya CIA itu terlibat membuntuti kemana saja. Che Guevara melangkah, belakangnya ada CIA. Menjadi catatan bagi kita, Bung. Jadi dari dahulu kala, dari tahun 50-an lah ini Che ini lahir tahun 28. Itu artinya 28 tahun lebih muda dari Bung Karno. Pernah ke sini, jangan salah, pernah dialog sama Bung Karno. Tapi yang monumental Che Guevara itu di Meksiko bertemu dengan orang-orang Kuba yang dibuang oleh pemerintahan otoriter. Dibuang, termasuk di dalamnya tokoh yang namanya belakangan hari menjadi presiden. Nah, dibantu oleh Che Guevara, tokoh-tokoh yang dibuang di Meksiko itu orang-orang yang sebutannya itu orang-orang eksil, disingkirkan, dibuang secara politik, dibawa kembali ke Meksiko, kembali ke Kuba, dan dia berlawanan dengan pemerintahan militer di zaman itu, otoriter. Tapi Che keren, Bung. Che keren, di sana memerdekakan Kuba, memanggul suatu jabatan, tapi dia tidak gila pada jabatan, karena jabatan itu pada akhirnya dia letakkan, dan ada hal yang kurang begitu serasi dengan Presiden Kuba, tidak serasi dengan Fidel. Ya sudah, tidak konflik, tapi tidak cocok, lalu dia pergilah ke Afrika dan sejenisnya. Sampai kembali ke Amerika Latin tahun 67, dieksekusi. Tapi ada satu sisi, Bung. Ketika dia di Kuba, menjadi orang yang membackup mati-matian full at all cost kepada Presiden Kuba, Castro. Itu dia menilai, wah ini Rusia membela Castro, membela Kuba, menghadapi Amerika. Ini Rusia ini penuh basa-basi. Coba bayangkan, Bung. Rusia terlalu hati-hati, Rusia terlalu diplomatik, memusuhi Amerika, tidak berani melakukan suatu tindakan frontal. Frontal itu diperlukan ketika seluruh diplomasi gagal, ketika seluruh pendekatan kemanusiaan dan politik gagal, ya frontal, tidak ada jalan lain. Tapi Rusia pun tidak memiliki hal yang dibayangkan oleh Fidel Castro ini, dibayangkan oleh Che Guevara, Bung Guevara. Nah, di Indonesia kita sekali lagi memiliki Tan Melaka,
bukunya Madilog yang mengerikan itu dahsyatnya, itu sampai seluruh langkah dalam hubungan dengan Belanda, dengan penjajah, wah itu Tan Melaka tidak setuju. Ini banyak diplomasi, banyak omongan, kurang mendasar. Dalam hal ini, watak revolusionary Tan Melaka dan Che Guevara, sama persis. Dan ini tidak pernah menjadi kajian. Kayaknya di fakultas, di jurusan sejarah, tidak punya ajaran mengenai ini. Sejarah tidak terpesona. Jurusan ilmu politik tidak terpesona kalau tidak ada bukunya. Orang politik itu legalis, formalis. Orang menjadi penting kalau meninggalkan buku. Bung, karena itu di dunia yang namanya jurusan politik, tidak ada pembahasan mengenai peran NGO di Indonesia. NGO nggak perlu buku, mereka melakukan tindakan. Keren tindakan mereka, tapi itu tidak pernah dipelajari. Kita membahas hari ini, Bung, membahas Che Guevara, membayangkan kalau di Indonesia sekarang ini ada Che Guevara, menyeret Jokowi itu perkara teknis, perkara besok atau lusa. Jokowi diseret di pengadilan itu akan terjadi. Nah, saya tidak tahu ini kalangan mahasiswa ini, apa kalian memiliki idealisme, gagasan untuk membentuk diri sebagai tokoh yang bergerak di tingkat lapangan maupun di tingkat bacaan. Apakah Anda bermain filsafat ataukah Anda membangun pula filsafat dari lapangan? Ini yang tidak ada, Bung, di fakultas-fakultas kita. Ini tidak ada. Orang fakultas itu membaca buku, tidak pernah menghargai kegiatan lapangan yang luar biasa revolutionary seperti Tan Melaka, seperti Che Guevara. Jadi kalau Che Guevara ini ada di antara kita, atau ada orang, tokoh yang mirip Che Guevara, dan tokoh itu pemimpin bangsa, Jokowi diseret, itu perkara besok atau bulan depan atau minggu depan atau kapan lah. Semua pemimpin korup diseret pengadilan, dan itu bakal terjadi di negeri kita perlahan-lahan sesudah kita punya pemuda-pemuda, juga pemudi-pemudi, mahasiswa, sarjana, pemikir, tokoh, jurnalis, kaum seniman, dan orang-orang yang bergerak di lapangan mematangkan politik rakyat, melakukan civic education. Kalau tokoh itu sudah ada, dan insya Allah tokoh semacam itu tidak lama lagi akan muncul, negeri kita akan berubah, Bung. Presiden diseret di pengadilan, atau apalagi mantan presiden, diseret, itu perkara biasa. Sekarang belum, nggak ada yang berani macam gitu. Kayaknya presiden itu jabatan suci, dia manusia suci, padahal tidak ada, Bung. Lahirnya Che Guevara di negeri kita akan mengubah tatanan itu menjadi begitu fundamentally revolutionary. Kira-kira, Bung, kita tunggu ada satu partai yang memiliki potensi macam itu. PDI Perjuangan, tapi sekarang belum menunjukkan taringnya. Akan ada momentum di mana taring akan dikeluarkan, di mana kekuatan kerakyatan, kesadaran kebangsaan, kesadaran membangun karakter bangsa akan menyeret semua koruptor, tidak peduli mantan presiden,
Tidak peduli presiden aktif, tidak peduli menteri aktif. Saya kira begitu, Bung. Ini gunanya membaca pemikiran tokoh gerakan tanpa buku. Fakta lapangan itu lebih kaya dari teori, fakta lapangan lebih kaya dari filsafat. Jadi mengapa Anda meremehkan urusan-urusan dari tokoh-tokoh macam Che Guevara? Saya kira begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa. Salam dari TV Anak Bangsa.